bahwa saksi akan bertanggung jawab. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan atau tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Jadi ulangi pertanyaannya. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan dan tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Saya tidak mengetahui adanya pengakuan seperti itu. Saya mengetahui bahwa Eliezer merubah keterangan itu kalau tidak salah di tanggal 5 saya diinformasikan oleh salah satu pejabat utama di Mabes Polri bahwa Richard merubah keterangan di malam hari. Itu yang saya tahu. Kemudian saya dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim sus. Baik, saudara saksi. Selanjutnya, saudara saksi, kenapa pengawal istri dari saudara saksi tidak dari Polwan? Pengawalan tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawalan terhadap istri pejabat utama itu hanya diberikan kepada pejabat utama yang bintang 3, sehingga tidak ada bintang 2 pejabat utama itu yang diberikan Polwan. Iya, karena faktanya ada yang tadi saudara saksi sampaikan di awal, ada yang menjadi driver, ada yang ikut mengawal, kemudian ikut menjaga rumah di Magelang. Oke, baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa istri saudara saksi tidak tahu isoman dengan siapa. Setelah kejadian yang saudara saksi sampaikan bahwa ada pemerkosaan, apakah saudara saksi tidak perlu memberikan perhatian kepada istri saudara saksi, menanyakan dia isoman dengan siapa? Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya sudah tidak berpikir lagi. Saya pada saat itu masih emosi dan tidak bisa berpikir, hanya bagaimana kemudian peristiwa ini bisa diselesaikan, dan saya akan minta konfirmasi pada malam hari ke Joshua. Iya, saudara saksi, di dalam BAP saudara saksi tanggal 8 Agustus, saudara saksi menjelaskan bahwa Yosua memiliki tubuh lebih besar dibanding dengan ADC yang lain dan memegang senjata api yang saat itu mendampingi istri saya di Magelang. Istri saya sampaikan akan menjelaskan terkait peristiwa di Magelang setelah tiba di Jakarta. Di sini saudara saksi menyampaikan memegang senjata api. Pertanyaannya, kenapa senjata api tersebut saudara saksi tidak terpikirkan untuk diamankan? Sejujurnya saya juga tidak berpikir akan sefatal itu malam itu. Tidak berpikir sefatal. Baik, majelis. Berikutnya rekan saya. Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Terima kasih saudara saksi. Tadi saudara saksi bilang bahwa saudara tidak menyangka begitu bahwa Richard kemudian akan penembakan itu terjadi. Saudara saksi kemudian menembak tembok dengan senjatanya Joshua. Pertanyaan saya, berapa jeda waktu antara saudara Richard menembak Joshua dan saudara saksi
menembak tembok dengan mempergunakan pistol Joshua? Untuk waktu tepatnya saya tidak bisa hitung, yang jelas sesaat setelah kejadian, mungkin 3 sampai 5 menit setelah kejadian. 3 sampai 5 menit. Saya tidak tahu pasti. Kira-kira ya? Kira-kira Kira-kira. 2-3 menit lah. 2 menit. sampai 3 menit. Selanjutnya, dalam berapa waktu jedanya ketika saudara saksi membersihkan, mengamankan TKP tersebut? Saya tidak pernah membersihkan atau mengamankan TKP karena setelah keluar menelpon pejabat dari di Propam, kemudian memanggil Kasat Serse, maka pengamanan dan olah TKP itu sudah dilakukan oleh penyidik. Baik, akan dibuktikan kemudian. Kemudian berapa jeda waktu ketika saksi memerintahkan para terdakwa obstruction of justice untuk merusakkan CCTV? Obstruction of justice yang di mana ini? CCTV. Kita tahu bahwa CCTV dirusak dan kita ingin tahu penjelasan saudara tentang rusaknya CCTV tersebut. Saya tidak pernah memerintahkan merusak CCTV. Saya hanya memerintahkan kepada AKBP Arif untuk menghapus semua rekaman CCTV yang sudah ditonton oleh AKBP Arif dan kawan-kawan. Baik, pertanyaan berikut, berapa jeda waktu setelah kejadian itu dengan saudara menemui pimpinan? Saya menemui pimpinan kurang lebih jam 22 kalau tidak salah, saya tidak ingat pasti. Malam setelah kejadian. Tapi yang saudara tidak sangkal adalah saudara menembak tembok, begitu ya, 2-3 menit setelah Richard menembak Joshua, begitu ya? Kalau ternyata menurut saudara saksi, penembakan yang dilakukan oleh saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri, saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah Kadif Propam. Sudah barang tentu ketika saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa saudara yang merekayasa, merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pasca kejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja, karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu, karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami, tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak pernyataan saksi kami, fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Berikut, logikanya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Joshua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadif Propam, Anda yang harus menangkap saudara Richard, memproses hukum saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab.